di ngone sayang wahai cut abang bek moya sendai lauta ilalang baba alon kapaji rama bura bura bagi teh salah bukan sa alon salamun epan hawai di gatangan putih tiada si bunga tiada latba tiada kaya matelan pade nyala telan tiada nyebaro lelo lama gatelan sa It's hey 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 tu jala hey tindikala hai di tindikala hai di pajala hai hala hey 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 tu jala hey tindikala hai di pajala hai hala hey 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 tu jala hey tindikala hai di pajala hai hala hey 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 tu jala hey tindikala hai di pajala hai hala Hey 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 tu jala hey tindikala hai di pajala hai hala hey 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 tu jala hey tindikala hai di pajala hai hala Yeay, masih di Sapa Indonesia akhir pekan dan masih ada saya Andri Sinaga dan Carla. Tadi penampilan luar biasa. Iya, aku tuh sampai mengikuti tarian itu kayak excited banget gitu ya, seru banget Itu tadi yang mereka. kita spill bahwa kita akan bertemu dan juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Lab School Cirenda yang mereka sudah berprestasi go internasional dan membawa kebudayaan Indonesia sampai sana. Wah, luar biasa. Kita boleh panggil nih sini mana teman-teman yang akan ngobrol bersama kita. Selamat pagi. Wow, pendukungnya banyak. Rame banget sekarang. Coba perkenalkan namanya siapa saja? Oji. Yang di Nama tengah? aku Arya. Arya. Nama aku Kansa. Kansa. Oji, Arya dan Kanza luar biasa sekali Luar tadi biasa. performernya ya. Mantap. Seru banget. Nah, Seru banget. kalian juga udah menampilkan tarian di festival folk ya, Eurofolk Zamox ya, betul ya? Boleh cerita itu festival seperti apa sih yang kalian ikuti? Coba Kanza. Oke. Jadi festival itu di Zamosk, Oke. itu festival antar budaya di luar negeri, Di mana, di negara mana? di Polandia. Oh, oke. Jadi kalian satu tim ke Polandia semuanya? Iya. Oke, terus? Kita as a team Indonesia. Oke. Habis itu kita nginep di satu dorm, itu kayak satu dorm sama semua negara yang mengikuti festival Eurofolk itu. Lalu kemudian kalian tuh menampilkan tarian apa sih di festival itu? Kita menariin 7 tarian. 7 tarian. 7 tarian? Pas saya Dibawa. pikir tuh tadi cuma 1 tarian yang sama. Itu ternyata 7 tarian. 7 ya, tarian, saudara. wow. Tarian apa aja yang dibawa selain dari tari-tari saman? Jadi kita ada 2 grup. Itu ada kalau penari pertama, grup pertama itu Yapong, Yapong. Enggang Balian, dan Oke. Tokecang. Kalau grup yang kedua itu Greget, Tortor, sama Piring. Kalau kamu sendiri kedapatan menampilkan tarian yang jenis Kalau apa? aku tari Yapong, Tokecang, sama Enggang Balian. Kalau kamu? Kebetulan aku juga satu Oh, grup sama Kansa. satu tim. Nah, kalau yang paling ganteng ini, Ozi, alat musik apa yang kamu bawa ke sana? Gendang, Gendang. ada saron Oh, oke. yang di tengah, Oh, ada kenong yang dua di samping, oke. Oh. ada tambur juga yang kayak tabung. Oke, udah jauh-jauh ke sana ke Polandia sama teman-teman semuanya. Juara berapa sih? Kebetulan kita mengikuti Eurofolk Zamosk ini festival, Oke. jadi bukan dalam bentuk kompetisi. Jadi kita hanya menampilkan budaya-budaya kita di luar. Oke, so apa appreciate dari mereka ketika melihat budaya yang kita bawa ini? Jadi kalau misalnya dari kedutaan besar di Warsaw-nya sendiri, kita dijemput di bandara, Oke. kemudian kita disambut, dan kita juga mendapatkan sertifikat resmi dari kedutaan tersebut. Dan untuk penonton-penonton dari sananya, warga sekeliling di Zamość, itu kita bener-bener di-appreciate banget setiap kita tampil di depan panggung tuh, itu selalu ditepuk tangan kenceng banget. Pas di backstage juga negara-negara seru lainnya banget tuh ya. pada, wow you look so cool, that's amazing, your costume is so cool. Karena jujur kita beda sendiri kan, warnanya ngejreng sendiri.
Terus dari masyarakatnya juga ketika kita keluar dari backstage langsung banyak banget yang minta foto. Wow. Itu ngerasa ke-appreciate banget sih buat kita. Bangga banget Bangga ya. banget jadi Bangga Indonesia. banget ya. Kalau dari tim musiknya sendiri nih, ketika menampilkan dan juga membawa alat musik ini, apa yang para penonton khususnya yang masyarakat luar negeri melihat, apakah mereka ikut bermain atau seperti apa? Setiap kita cek sound tuh pasti ada aja yang ngevideoin kita pas lagi cek sound. Oke. Kita minta kita ajarin juga. Gitu ya. Wow. Pasti bangga banget ya bisa membawa kebudayaan Indonesia ke ajang festival luar negeri. Nah, untuk penarinya sendiri nih, kalian kan satu orang menarikan beberapa jenis tarian. Itu pasti mungkin untuk aku yang awam mungkin tidak mudah ya. Nah, seperti apa sih tantangannya dalam menampilkan budaya Indonesia khususnya tarian di ajang internasional nih? Jadi kita latihan itu cuma 4 bulan, itu pun juga kepotong sama kegiatan-kegiatan sekolah. Terus juga kita latihannya 6 jam sekali per hari. Itu Sabtu Gimana? Minggu. Setiap jam? Setiap hari? itu 6 jam. Iya. Wah. Berarti udah selesai sekolah lanjut lagi latihan? Atau gimana? Kita Sabtu Minggu. Setiap Sabtu weekend Minggu. itu dipakai waktunya buat latihan 6 jam. Tapi minggu akhir-akhir kita kayak 4 jam gitu ya biar istirahat gitu. Soalnya besoknya masih sekolah. Terus ngambil lagi waktu-waktu saat mereka libur, libur sekolahan, kita full day di sekolah buat latihan festival. Oh, jadi pas liburan gak libur demi mementaskan kebudayaan Indonesia Luar nih di biasa, ajang luar biasa, internasional. luar biasa. Keren banget. Kalau dari kalian pribadi, prestasi apa ya yang kalian achieve di sana? Personal base kalian, apa yang kalian dapatkan di sana? Kalau dari Yang teman-teman kita yang cewek. dapetin di sana jujur rasa bangga Iya, sih. bangga Bangga sih. banget bisa nampilin di sana dengan baik, diakhiri dengan baik juga. Oke. Masih penasaran apa aja yang mereka akan tampilkan dan juga kesulitan apa? Iya, persiapannya juga pasti masih apalagi perlu kan? dijabarkan Wah, kan ya. apalagi Polandia itu kan negeri yang cukup indah dan mereka pasti dapat apresiasi. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Yes, masih bersama kita di sini, masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Lab School Cirende. Iya, Mereka sudah bawa prestasi yang luar biasa, membawa kebudayaan Indonesia ke luar negeri dan kita tadi udah ngobrol sama teman-teman yang tampil di atas panggung. Kita juga mau ngobrol-ngobrol nih sama orang tua, guru pendamping dan juga coachnya. Selamat datang di studio kami. Bisa diperkenalkan Bisa ini. perkenalkan dulu masing-masing. Silakan Ibu. Dari kakak yang paling sebelah kiri. Nama saya Nadia Vijanti. Oke, karena saya dia adalah pelatih. tari dari grup Lab School Cirende. Saya sendiri dari Head of PR Sea of Indonesia. Oke, yang di tengah. Saya Beni Puspa Dewi, saya merupakan guru dari SMA Lab School Cirende. Oke, yang ini Ibu. Saya Iva, Ibu saya Iva? koordinator pendamping orang tua yang menyertai anak-anak ke Polandia. Oke, kita ngobrol sama coach dulu nih. Boleh Tadi dong. kita juga udah di awal segmen ngelihat penampilan dari teman-teman dan juga infonya tadi mereka juga bilang nggak cuma tari saman tapi ada beberapa jenis tarian lain. Itu berapa lama proses latihannya? Proses latihannya sebenarnya untuk sebuah saat mereka perkumpulan tarian yang mereka bawakan ada 7 tarian 7 gitu. tarian, Jadi oke. mereka start latihan itu dari awal Maret Oke. sampai dengan bulan Juni. Oke. Untuk latihan 7 tarian gitu. Jadi itu sebenarnya luar biasa sekali ya karena Cepat sekali ya? Iya, karena normalnya untuk satu tarian aja minimal tuh 6 bulan gitu. Untuk satu tarian 6 bulan ini dikejar Betul. sistem paket cepat. Betul, sistem pakai cepat gitu. Untuk mengajari, mungkin tadi sempat ngobrol-ngobrol juga kita ternyata ada yang sebenarnya belum punya basic tari sama Iya. sekali ya kak ya benernya. Nah itu kesulitannya seperti apa tuh mengajari anak-anak yang tertarik untuk belajar tari tapi mulai dari nol nih. Nggak, mungkin harus luwes kan gitu. Iya, sebenarnya memang iya. Jadi kita memang sudah punya sistem sendiri gitu karena kita memang sudah mengajar dari sudah lama gitu ya, kita udah dari tahun 90-an gitu. Jadi kita sudah punya sistem sendiri gimana cara mengajar anak-anak murid kita untuk mendapatkan teknik-teknik tarinya mereka gitu untuk
bisa mereka mulai menangkap dengan cepat, mendapatkan teknik-teknik yang seperti level, semuanya dalam jangka waktu yang cepat. Jadi mereka bisa mencapai 7 tarian hanya dalam beberapa bulan. Kalau untuk 7 tariannya sendiri itu bisa disebutkan Kak apa aja 7 tariannya dan terus kenapa nih memilih 7 tarian itu untuk dipentaskan di festival internasional? Kita membawakan tari Yapong, ada tari Greget Jawara, lalu ada tari Tokecang, ada tari Enggang Balian, ada tari Piring, ada tari Tortor, dan ada tari Saman. Tarian yang kita bawakan karena memang tari-tarian ini adalah tarian-tarian yang dinamis. Jadi kita bawa tarian ini supaya lebih menarik gitu dari segi kostum, dari segi deskripsi tariannya juga memang sesuai dengan anak-anak SMA. Dan juga dari bentuk tariannya itu memang kita sesuaikan untuk dapat tampil di luar dan juga disesuaikan dengan alat musik yang kita bawa. Nah, ngobrol-ngobrol soal musik ini kan berkolaborasi sama teman-teman pemusik semuanya ini. Ini proses belajarnya apakah juga sama paralel dengan teman-teman penari apa gimana? Betul, jadi pada saat penari juga sedang latihan, pemusiknya juga latihan. Jadi mereka selain belajar alat musik dari 7 tarian yang mereka tampilkan, mereka juga belajar sekitar ada 5 lagi musik kontemporer. Jadi mereka total langsung belajar 13 musik. 13 musik luar biasa sekali. Kita sekarang ngobrol sama Ibu Iva deh nih. Ibu Iva sebagai orang tua, pendamping. Nah itu apa nih rasa haru ataupun bangganya mungkin yang bisa dikemukakan? Ya, luar biasa ya kalau buat kami sebagai orang tua melihat anak-anak kami ini berkembang dan termotivasi. Jadi dengan mereka sendiri dan dengan upaya mereka sendiri di tengah kegiatan sekolah yang demikian padat, tapi mereka extra effort untuk berlatih, bisa untuk tampil dengan sangat baik di luar negeri. Mengingat ini juga penampilan pertama mereka di luar negeri, jadi kalau kita ingat ya waktu mereka di sana luar biasa mengasah kemandirian mereka. Jadi mereka mulai dari dandan, mempersiapkan kostum dan sampai tampil, kemudian membereskan alat-alat itu mereka lakukan semua sendiri. Oh, nggak bawa personal assistant gitu, itu makeup artist ada. gitu? Kami orang tua yang mendampingi ke Polandia itu fungsinya lebih support untuk di logistiknya, kemudian juga memperhatikan jadwal makan anak-anak misalnya ya, memastikan mereka sehat gitu ya, kemudian juga berkoordinasi dengan baik, tapi selebihnya betul-betul mereka sendiri dengan hanya dengan guru pendamping dan juga dari CIOF. Demikian. Berarti mandiri banget ya, udah tampil, mikirin nginget-nginget gerakannya, terus habis itu semuanya logistik segala macam, persiapan peralatan diurusin sendiri. Luar biasa. Kalau kita ngobrol-ngobrol soal tadi kan disinggung soal CIOF. Apa sih CIOF nih, Ibu? CIOF ini sebenarnya kita adalah organisasi under UNESCO. Gitu. Memang kita khusus di bidang warisan tari tradisional, ya betul. Memang di kebudayaan gitu. Jadi memang CIOF itu pusatnya di Prancis, kita CIOF yang dari Indonesianya, dan di setiap tahunnya CIOF di seluruh dunia itu memang buat festival dan itu mengundang negara-negara lain untuk datang ke festival itu gitu. Jadi sifatnya ada yang competition, ada yang bukan. Kita sendiri di Indonesia juga buat festival, ada yang di Bojonegoro, ada yang di Kalimantan gitu. Jadi memang kita khusus untuk melestarikan kebudayaan dari masing-masing negaranya itu. Berarti rutin nih dari CIOF untuk mengirim juga anak-anak Indonesia untuk menampilkan kebudayaannya di luar negeri? Betul, setiap tahunnya kita selalu mengirimkan grup-grup untuk festival-festival yang ada di luar, kita mendapatkan undangan, lalu kita mengirimkan, kita mempersiapkan grup itu dan kita mengirimkannya. Oke, kalau dari guru sendiri nih sebelum kita kombrek nih singkat aja mendampingi anak-anak dan juga memperbolehkan anak-anak untuk berkreasi, apakah ini motivasi yang dibangun dan juga digedorkan kepada semangat anak-anak gimana Bu? Iya, jadi memang kalau dari sekolah memang itu programnya sekolah dan setiap tahun ini kita bekerja sama dengan CIOF memang untuk tujuannya untuk mengasah prestasi anak-anak juga, keterampilan dan bakat-bakat mereka dalam bidang tari, terutama dari tradisional maupun dari musik-musik tradisional. Ada yang ini nggak sih yang jadi pelajaran jadi turun, terus jadinya
mungkin bolos mungkin, lebih mementingkan gue mau keluar negeri, mau tampil nih, ada yang seperti itu nggak cita-cita itu? Oh, anak-anak alhamdulillah semuanya berprestasi dan mereka tuh secara akademik mereka memang dari basicnya juga udah apakah yang anak pilihan kah yang punya nilai biasanya kayak gitu ya, yang anak-anak pilihan yang nilainya oke semua boleh ikutan berangkat gitu? Sebenarnya semuanya boleh ikut, cuma memang ini alhamdulillah anak-anaknya memang udah berprestasi juga sebelumnya memang. Gitu, Oke, menarik. Kita akan berbincang lagi lebih banyak lagi tentunya, dan kita juga akan nanti melihat penampilannya lagi. Mungkin ada tarian berikutnya. Tarian yang lain yang pasti nggak kalah menarik dari penampilan pertama tadi. Oke, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Yes, masih bersama kita lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, dan masih bersama dengan teman-teman dari Lab School Cirende yang sudah menampilkan dan nantinya akan perform di akhir acara kita. Dan tapi sebelumnya kita bakal ngobrol-ngobrol singkat dulu nih. Berangkat ke Polandia, membawa kebudayaan Indonesia, misinya 7 tarian dan juga alat musik ini. Kita ngobrol sama yang pemain musiknya dulu ini. Yang paling ganteng nih ya. Gue juga ganteng. Oh iya, oke, mohon maaf. Ini juga ganteng. Ini kan alat musiknya, ini kan alat musik kontemporer ya sebenarnya gitu. Apakah ketika di Polandia waktu itu teman-teman pemusik juga mengiringi para penari ini? Apa teman-teman penari pakai musik playback? Jadi untuk penampilannya kita main 7 musik juga. Oke, main 7 musik. Semua dimainkan? Iya, semua dimainkan. Oke. Dari ketujuh alat musik ini, apa sih yang paling susah ceritanya? Untuk musik apa? Alat musik apa yang paling susah? Alat musik yang paling susah itu yang saton yang di tengah itu. Oke. Karena melodi. Yang melodinya ya. Oh, oke. Luar biasa. Terus apresiasi dari para penonton di sana ketika kalian membawa musik-musik yang nggak biasa ini apa? Biasanya penontonnya tuh ngikut joget juga pas kita main musik. Jadi makin seru, makin meriah, jadi makin semangat dong. Makin semangat, kan? ya? Udah main musik, udah belajar berbagai jenis alat musik, ternyata penonton yang hadir juga ikut menari bersama sesuai dengan iringan musik. Nah, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol nih sama Alia dan juga sama kakak yang cantik di sebelah baju pink. Nah, tapi ada personil baru nih, Andre. Ada personil baru ini, dengan beda siapa? sendiri bajunya. Ini dari daerah Jakarta ya? Apa gimana? Ini dari daerah Betawi. Oh, dari Betawi. Oke. Nah, Safa, bisa diceritakan juga nih, kamu kemarin itu menampilkan tarian apa aja sih waktu di ajang festival internasional itu? Jadi untuk kelompok saya sendiri, kami menampilkan 3 tarian, 4 sama-saman. Pertama ada greget yang aku pakai sekarang ini, greget Jawara. Kedua ada tarian tortor, sama ada tarian piring juga. Dari 4 jenis tarian yang kamu tampilkan, yang paling sulit itu yang mana nih? Menurut aku sih, dan sebenarnya aku dan teman-teman aku setuju kalau menurut kita yang paling sulit itu piring. Karena itu banyak banget jongkoknya, itu berat juga karena kita lagi megang piring juga kan gitu. Itu piringnya kan bukan disangkutin di ini ya? Disangkutin sih, cuman kayak berat aja. Membuat gitu. badan berat. Terus apa nih yang kalian pegang ini? Eurofolk dan apa nih? Coba boleh ceritain nggak nih? Ini apa nih? Piagam penghargaan atau seperti apa? Siapa yang boleh cerita? Ini tempat, jadi kayak piagam penghargaan. Ini gambarnya tuh tempat kami tampil. Festival jadi, itu apa? Itu apa? Tempat pertunjukan ya? Nama tempatnya ini Great Market Square. Jadi kita tampil di sini. Ini tuh kayak hati kotanya gitu loh. Jadi banyak orang yang sering berkumpul sehari-hari di sini. Jadi banyak yang nonton juga dari masyarakatnya gitu. Kalau yang ini apa? Cenderamata-nya apa seperti apa? Ini kayak sebenarnya hadiah dari mereka aja gitu. Apresiasi dari mereka ya ketika datang ke sana. Wow, oke. Nah, dari tadi tuh melihat performa yang pertama kali tadi aku juga tertarik nih, pengen belajar dikit-dikit lah gitu ya. Carla mau belajar bagaimana cara menari yang untuk orang awam. Oke, coba. Yang paling agak bisa diikutin ya. Coba ajarin siapa? Apa yang paling mudah? Kalau Saman mungkin kita mesti dempet-dempetan gitu kan. Tapi coba yang paling mudah, yang dari 7 tari itu yang paling mudah apa? Jangan bilang tortor. Itu saya bisa banget gitu. Sebenarnya yang paling mudah sih sebenarnya tartar ya. Tapi mungkin kita bisa coba tokecang. Tokecang. Silakan. Siap. Aku juga ikutan deh. Ayo boleh depan. Dirimu mau ikutan juga atau pemain musik aja? Bermain musik aja. Oke, ayo. Oke. Coba diiringin musiknya. Coba. Bagaimana musik gimana? Dijelasin. Tangannya ke depan gimana nih? Jadi sebenarnya tokecang itu kita megang bakul. Bakul,
kita megang oke. bakul. Cuma Oke. karena lagi nggak ada bakul, mungkin tangannya bisa gini aja. Oke, begini. Ya, udah. Terus? Tangannya satu di Depan dada. ya. Situ. Di belakang, biar bagus prosesinya. Oh, iya. Nah, gitu. Pas banget nih kita. Aku geser nih biar makin kelihatan. Oke, terus lalu? Jalan 1, Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hitungan 8 ketukan ya. Iya. Oke, terus lalu habis itu? Lanjutannya 1, 1, 2, 2, 3, 4. terus 5, 6, 7, 8. Oke. Pakai musik. Oke, tunggu lagi. Itu 2 gerakan. Satu lagi gerakannya apa? Yang mudah. Di lagu Toke di oke, gini 1 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu. Oke, kita main musik. Bisa ya semuanya ya? Kok gue jadi Insya semangat ya? Kita lihat siapa yang paling luas di antara Nanti kita. mohon dinilai dan mungkin teman-teman Cioh bisa mengundang kita jadi host di sana ya. Oh iya boleh banget. Oke, 1, 2, 3, go! Bisa lah ya, bisa lah ya. Tadi sih kelihatannya aku nggak lebih luas dari kamu ya, Andre. Kamu pemenangnya nih. Gue dikaku-kakuin, sebenarnya gue luas juga nih. Wah, itu lagu apa, Tari Tokecang. Menggambarkan soal apa sih kalau Tokecang itu? Kalau Tokecang itu sebenarnya dari lagu permainan anak-anak aja sih Kak. Makanya menurut kita itu paling fun, paling mudah untuk ditariin. Oke. Ketika lagi nari itu, apakah juga penonton ikut serta kalian tarik untuk menari bersama apa seperti apa? Iya, kebetulan juga sempet kita ngajarin kayak tariannya gitu ke mereka. Jadi kayak ada sesi buat ngajar-mengajar, terus kita ngajarinnya Tokecang. Terus kalau ini dari kecil, apakah juga bisa nih ikutan tari-tarian ini atau seperti apa? Bisa banget Bisa sih banget untuk ya. tarian Tokecang ini tuh gampang banget Kak. Terus menurut aku anak-anak juga pasti suka karena lucu tariannya, terus kayak kadang muter-muter, terus pakai bakul, itu lucu banget sih. Nah kalau untuk menari sendiri ini emang kalian tuh dari kecil mungkin bercita-cita untuk jadi penari atau gimana? Atau mungkin Atau hanya ternyata cuma dicita-cita lagi? sekedar karena ini mau festival aja, jadi tari-tari apa dari kecil juga ikut ini senang Kalau nari-nari? dari aku sih, aku emang dari dulu suka nari sih. Terus kebetulan sekolah aku ngadain kan misi budaya, terus kayak ini juga lumayan nih dapat prestasinya juga tinggi kan. Jadi aku ikut dan untuk bakat aku juga sih. Kalau kamu? Kalau untuk aku dari kecil aku sebenarnya suka banget menari. Cuma sempat berhenti. Terus pas di SMA ini ada dikabarin ada kayak misi budaya nih ke Polandia, Zamość. Langsung kayak oke deh aku ikut gitu. Wah keren banget ya ternyata cita-cita dari kecil terus akhirnya tersalurkan cita-citanya nggak main-main, ajang internasional loh. Langsung Ini seleksinya seperti apa nih kalau dari sekolah seleksinya? Singkat aja. Kebetulan kita dikabarin. Ada audisinya sih. atau Nggak, gimana? nggak ada audisi, jadi kita dikabarin, kamu mau ikut ini, ayo join gitu. Wow, semudah itu. Yang penting semangat dan tentunya komitmen. Wah, luar biasa. Aku juga mau tanya-tanya lebih lanjut Oke. lagi nih, di ajang internasional itu kan berbagai negara hadir. Nah kalian ini punya cerita-cerita unik atau hal yang nggak bisa dilupakan nggak? Ketika kalian mulai dari mungkin persiapannya atau mungkin pas tampil nih cerita-cerita yang unik. Singkat-singkat aja coba. Ada cerita-cerita khusus nggak? Dari kakak. Cerita-cerita khusus ya, mungkin pas di backstage itu jadi pas banget nih ada satu tarian namanya tari Enggang Balian. Itu capek banget ya Sa, itu capek banget. Kita selalu pas abis keluar langsung kayak udah bercucuran keringet, udah ngos-ngosan, capek banget. Terus mereka bener-bener line up di samping tangga-tangganya terus kasih tepuk tangan, ngasih semangat tuh, yo yo look so Pasti cool, cerita gitu-gitu. apresiasi dan juga itu terus terjadi sampai sekarang ya. Mengingat-ingat, Itu oke, bener-bener bangga banget. bangga Pengen banget. balik sana lagi nggak sih?
Pengen banget pastinya. Nah, kalau untuk kakak cantik yang baju pink, Kalau aku apa sih, nih cerita unik ya? Paling bareng temen-temennya ya. Karena kan dari awal kayak kita perjuangin ini dari awal latihan kayak yang belum kenal satu sama lain, terus akhirnya kayak jadi deket banget gitu. Terus tinggal bareng juga. Kalau menurut kalian ada negara dari peserta kemarin di festival itu ada nggak negara yang penampilannya, wih oke juga nih, keren juga nih gitu? Apa semua kalian sama-sama keren semuanya? Semuanya keren ya, banget. unik ya, masing-masing Unik punya banget. karakternya masing-masing ya. Tapi mungkin kalau misalnya dari semuanya keren, tapi ada satu nggak nih yang paling wah bikin kamu ini aku pengen belajar tarian ini juga nih gitu. Dari salah satu negara mungkin? Salah satu negaranya yang paling kita sering banget ngeliatin, sering banget kayak Maze itu Kenya. Iya. Kenya. Oke. Bisa diceritain nih, kenapa kalian amazed banget nih sama tarian yang ditampilkan dari negara Kenya? Mereka energetik ya, energetik banget dan kayak kelihatan nggak capek gitu. Padahal kayak tariannya itu kayak yang lompat-lompat gitu. Ada hal khusus nggak sih ketika kalian menari? Ada hal treatment khusus nggak sih untuk bisa biar tetap performs bagus gitu ketika di sana? Treatment khusus ya, untuk treatment khusus sebenarnya nggak ada Kak. Cuma biasanya kita sebelum tampil itu kita membuat lingkaran di backstage, terus kita doa bareng-bareng. Itu ya, doa itu juga penting. Doa itu adalah mengubah segalanya, luar biasa. Segalanya, memperlancar performanya Memperlancar juga. Oke, terakhir nih, kalau teman-teman ada, ini kan aku tahu ini komunitas sekolah. Kalau misalnya ada juga dari teman-teman di luar yang akan ikutan, bisa nggak? Sebenarnya bisa Kak, karena sering-sering lihat IG-nya Siof. Itu biasanya sering ada info-info di sana ya. Oke, jadi kalau untuk penampilan dan juga bisa kalau mau di-invite sama Siof, bisa langsung sering-sering dilihat di media sosialnya. Oke. Siap kalau begitu. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya dan kita silakan mempersiapkan diri untuk penampilan berikutnya yang pastinya luar biasa. Luar biasa nggak Anak kalah muda menarik. zaman sekarang itu ternyata nggak cuma hanya nongkrong di mall ataupun apa namanya main games, tapi luar biasa pemusik-pemusik ini generasi Gen Z. Teman-teman ini Gen Z juga. Kalau kita Gen Z juga ya. Aku milenial sih. Kalau kamu? Oke lah kalau begitu. Siap, terima kasih untuk kebersamaan kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan tentunya kita akan melihat penampilan dari teman-teman Lab School Cirenda. Sampai ketemu di Sapa Indonesia Akhir Pekan berikutnya.